appreciate banget lah, ternyata banyak banget yang atensinya. Jadi waktu itu saya masuk retail fashion itu boleh di next. Itu saya masuk logo jeans ya. Jadi di logo itu tapi saya tidak megang production. Jadi sama sekali tidak berkaitan dengan dunia pertekstilan. Jadi saya waktu itu belajar data analisa market gitu, sama how to build a brand gitu ya. Jadi saya belajar juga untuk jadi brand manager di sana. Selama 5 tahun saya belajar tentang analisa market. Tapi sebenarnya di luar itu, ini juga nanti akan berkaitan sama yang akan saya bahas ke depannya gitu ya. Di luar itu saya memang punya passion yang lain, itu di musik. Jadi memang waktu itu saya di musik juga masih sangat aktif. Di tahun 2012 itu saya masih sering manggung di sana sini gitu ya. Jadi ketika saya ada di dunia fashion, karena saya entertain orang gitu, saya juga harus mendukung dengan penampilan gitu. Terus saya kayak bikin personal branding juga. Akhirnya saya banyak nonton film-film tentang fashion. Terus saya sering lihat-lihat tentang fashion gitu. Dari situ sudah mulai muncul ketertarikan saya di dunia fashion gitu. Setelah dari logo itu saya sempat pindah ke Safira Corporation. Jadi saya masuk ke Safco, itu saya pegang merchandising, product development, sama supply base. Jadi banting setir lagi. Jadi yang dulunya belajar marketing, belajar bagaimana cara membangun brand, ternyata ketika saya masuk Safco saya balik lagi, jadi belajar lagi tentang bahan, belajar lagi tentang proses produksi. Di Safco itu lumayan, saya 3 tahunan di Safco gitu. Jadi saya kayaknya udah S3 gitu ya di dunia pertekstilan, walaupun sebenarnya lulusnya pada dari tekstil mah D4 aja gitu ya. Tapi ternyata di dunia kerja itu banyak banget yang saya dapetin, ilmu-ilmu yang baru. Nah, di tengah-tengah saya di Zoya itu, saya megang Zoya waktu itu karena saya belajar dari industri, maksudnya dari mulai hulu sampai ke hilir, itu belajar tentang bagaimana mendevelop produk, bagaimana buat produk, sampai bagaimana cara memasarkan si produknya juga gitu, bagaimana cara membuat brand, itu kan saya belajar semua. Akhirnya saya sering sharing sama teman-teman yang sama-sama ya UKM lah ya, pelaku usaha. Jadi waktu itu saya belum jadi pelaku usaha gitu. Jadi saya masih bekerja, cuman teman-teman tuh kayak pengen sharing aja gitu. Kalau karena kebanyakan pelaku usaha fashion terutama ya di Bandung itu, mereka hanya suka fashion tapi mereka nggak tahu sebenarnya proses produksi itu kayak gimana. Terus sourcing fabric itu gimana sih gitu, terus dari mana. Nah, teman-teman saya kan karena tahu saya punya basic di tekstil minimal, kalaupun saya nggak ngerti tekstil, saya punya teman-teman yang bisa saya tanyain tentang tekstilnya gitu. Akhirnya saya bantu beberapa brand temen yang ya alhamdulillah ya, ternyata mereka bisa maju banget gitu. Itu ada sekitar 5 brand yang saya pegang waktu itu. Ada Suges, ada Akar juga, kalau Akar sepatu sih ya. Terus ada Sweet Babywear, Arsenia Premium, sama ada Kukal Dilal juga. Jadi ada beberapa brand yang saya pegang. Tapi dipikir-pikir pas lagi megang brand itu ya, kok saya bantuin orang aja gitu ya, bantuin brand orang. Kenapa sih nggak kepikiran gitu buat saya bikin sendiri gitu? Yang saya pikir pada detik itu adalah kayaknya memang passion saya adalah di fashion gitu. Jadi kayaknya ketertarikan saya adalah di fashion. Kenapa enggak saya coba aja buat saya bikin brand sendiri. Akhirnya saya bikinlah brand sendiri waktu itu di yang Sesa itu tahun 2021, berarti pas masa Covid ya. Jadi brand saya itu adalah brand yang berdiri di masa Covid. Ketika orang lain jatuh, saya berusaha untuk ya udah gue berdiri sendiri aja gitu. Saya coba aja gitu. Boleh next.
Nah, ini yang akan kita bahas gitu. Jadi berawal dari passion gitu. Karena awalnya itu ini yang saya rasain sekarang ya, selama mungkin masih muda juga lah, baru 3 tahun gitu saya menjalankan usaha ini. Tapi ini yang saya rasakan dalam 3 tahun itu, yang namanya membangun brand itu berat ya. Dari nol gitu, bener-bener kita mulai dari nol. Jadi salah satu mungkin yang menjadi kekuatan terbesar saya adalah karena saya memulai dari passion. Jadi gimana sih kita mulai nyari. Awalnya saya juga sempat ngobrol tadi ya sama teman saya, sebenarnya kita kan pengen usaha, tapi usaha apa ya gitu ya. Ya kayaknya kita udah, kalau yang memang udah pengen usaha gitu, yang sudah bosan menjadi karyawan gitu ya, boleh aja kita gali aja dulu gitu, apa sih yang kita sukai gitu. Sebenarnya banyaklah cara menemukan passion kita. Yang pertama, pikirkan hal yang paling membuat kita bahagia gitu. Jadi waktu itu saya memang ada 2 hal yang bikin saya seneng banget itu, satu masalah fashion, kedua masalah musik. Jadi antara 2 ini waktu itu saya kepikirannya, pokoknya saya bikin sesuatu antara 2 inilah, antara kalau saya nggak bikin usaha di fashion atau saya bikin usaha di musik gitu. Tapi kalau musik kan agak berat juga ya, karena saya nggak punya basic juga. Terus kemudian kita pikirkan gitu aktivitas yang memang kita sukai gitu, termasuk hal-hal yang senang kita untuk bicarakan gitu sama siapapun, karena supaya lebih enak gitu ketika kita lebih dianggap lebih mengerti, lebih paham gitu. Dan ketika kita ngobrol sama orang, ketika orang itu tahu bahwa kita tuh punya atensi yang berlebih sama sesuatu yang kita kerjakan, itu tuh jadi kayak seolah-olah mestakung gitu, semesta mendukung. Jadi orang-orang tuh akhirnya mendukung kita juga gitu, karena mereka pikir ini orang seneng banget buat ngerjain ini gitu. Jadinya ya mungkin itu juga salah satu yang jadi kekuatan saya gitu pada akhirnya. Terus bayangkan pekerjaan yang lagi kita jalanin gitu. Sebenarnya kita seneng gak sih sama pekerjaan ini? Sebenarnya kita menikmati atau enggak sih? Nah, ini yang saya rasain. Jadi selama 3 tahun saya merintis, itu tuh saya tuh kan memang jatuh banget gitu. Maksudnya dari nol banget, dari yang nggak punya apa-apa, terus nggak tahu mesti ngapain. Saya cuma tahu yang maksudnya putus-putus lah selama ini, tahunya begini, nanti ngerjain lagi ini lagi begini gitu. Jadi masih meraba-raba gitu gimana cara saya membangun brand. Tapi selama mengerjakan itu, saya mengerjakan dengan senang hati. Jadi saya tuh selama 3 tahun itu nggak pernah ngeluh gitu. Nah, dari situ setelah saya tahu saya kayaknya sukanya di fashion gitu, akhirnya kenapa saya nggak coba aja bikin suatu produk, atau ya kita mulai merintis usaha lah yang berhubungan dengan bidang fashion. Cuman dari situ saya juga belajar bahwa untuk membangun brand itu kan gak gampang ya. Biasanya kalau misalkan sebenarnya gampang-gampang susah gitu. Banyak orang mungkin yang punya uang tuh gampang banget lah buat bikin brand mah, tinggal ngeluarin uang. Tapi kan kalau saya pikir kita harus tahu dulu. Maksudnya kita harus tahu dulu apa yang kita mau dan apa yang kita pengen gitu. Dari situ saya lakukan market research dulu. Saya pelajari kondisi lokal sama global gitu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di dunia kita sekarang ini itu juga jadi salah satu inspirasi saya untuk membuat brand yang saya pegang gitu. Jadi waktu itu kan pas COVID itu banyak yang gulung tikar, banyak yang hancur ya, fashion terutama, karena kalau fashion kan ya kita masih bisa pakai baju yang kemarin gitu. Jadi maksudnya kayak bukan, pada saat COVID itu bukan hal yang mungkin jadi kebutuhan primer gitu, masih bisa masuk sekunder. Tapi saat itu saya lakukan riset pasar, terus saya lakukan saya menentukan target audiens sama cari benchmark brandnya kita gitu. Nah, tapi pada saat itu sebenarnya kondisi yang terjadi itu adalah salah satu yang memberi inspirasi saya untuk bikin, karena pada saat itu kan, pada saat COVID pertama banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan, termasuk waktu itu di brand yang sebelumnya saya pernah kerja juga, misalnya di Zoya. Walaupun saya udah keluar dari Zoya, tapi saya ngelihat kan kondisinya banyak banget teman-teman saya yang ternyata di PHK pada saat itu. Itu pertama, itu kondisi pertama secara mungkin SDM kali ya. Terus kedua, saya lihat kan
pada saat itu memang pemerintah sedang menggalakkan green economy ya, sustainability. Jadi pada saat itu saya berusaha untuk menyatukan puzzle-puzzle ini gitu, untuk saya harus bikin sesuatu yang saya tahu target audiens saya di mana gitu, tapi saya punya misi tertentu gitu. Jadi bukan cuman buat jualan aja sebenarnya, tapi ada misi tertentu. Nah disitulah saya gimana caranya saya bikin brand fashion yang menganut sustainability gitu, dan saya memberdayakan teman-teman saya yang sudah di PHK sebelumnya gitu, dari perusahaan yang sebelumnya. Akhirnya saya kepikiran lah buat bikin satu brand yang karena saya juga saat itu memang kondisinya minim modal gitu ya, jadi gimana caranya supaya memanfaatkan yang ada aja di sekitar kita gitu. Nah salah satunya karena saya kan deket juga sama vendor-vendor konveksi gitu, akhirnya saya ngobrol-ngobrol, saya tanya ini majunnya biasanya dikemanain gitu kan, ada yang ya dibuang aja, ya udah kayak gitu didiemin gitu, karena kalau diangkut juga kan harus bayar misalkan kayak gitu. Terus saya sempat menawarkan diri, gimana kalau saya bawa aja nih si majunnya gitu ya, saya mau coba olah lagi, mau bikin sesuatu dari majun yang ada di situ. Terus saya kontak sama teman-teman saya yang udah keluar, yang sudah dirumahkan gitu, mereka mau nggak untuk bantu saya untuk produksian gitu. Dengan saya tidak bisa menjanjikan, saya nggak bisa ngasih gaji karena kan memang kondisinya saya nggak bisa, ya maksudnya saat itu saya memang sama sekali nggak punya modal gitu. Tapi ternyata itu disambut baik sama teman-teman saya, karena kebetulan teman-teman saya tuh banyaknya ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi mereka bilang ya udah, semenjak keluar dari Sarko saya jadi ibu rumah tangga aja, tapi kalau saya di rumah bisa mengerjakan sesuatu dan itu menghasilkan, kayaknya ya hayu aja sambil ngejagain anak lah gitu. Jadi saya kebetulan rumahnya tuh berdekatan gitu mereka tuh, jadi saya sistemnya kayak ya udah kita bermitra aja ya. Jadi saya beli putus, teman saya boleh mau nerima pekerjaan dari manapun boleh, tapi saya juga ngasih kerjaan sama mereka gitu. Dan ternyata ya alhamdulillahnya itu tuh kayak ya itu tadi kayak mestakung gitu, semuanya tuh kayak tiba-tiba mendukung, tiba-tiba ada tawaran di sini, tiba-tiba ada tawaran, ada orderan dari sana gitu ya. Itulah yang saya rintis sedikit-sedikit gitu. Jadi mulai dari situlah mulailah saya tuh merintis, oh ternyata bisa ya. Nah dari situ juga saya kebetulan ketemu sama teman saya dari Bank Indonesia ya waktu itu. Terus dia bilang, "Ti, udah kamu ikutan aja kurasi buat wirausahawan unggulan Bank Indonesia waktu itu." Jadi saya coba ikut kurasi, saya belajar bikin pitch deck buat company profile ya, pitch deck, penawaran gimana sih kita mau menjalankan bisnis kita. Itu kan saya belajar ternyata alhamdulillah juga saya lolos gitu. Dari 1.500 orang pendaftar saya masuk 20 besar di Wirausaha Unggulan Bank Indonesia ini. Akhirnya saya dibina lah sama Bank Indonesia. Di sana saya memang tidak difasilitasi secara materi ya, maksudnya kalau materi uang fresh money saya nggak dikasih gitu, tapi saya dibantu bimbingan, dibantu kayak promosi, fasilitasi dan lain-lain gitu. Nah dari situlah mulai setelah riset pasar, saya menentukan benchmark. Itu bukan berarti buat nanti kita jadi kompetitor atau kita harus niru mereka ya, tapi mungkin caranya juga ada yang kita tiru. Nah dari situlah saya yang originalitas lah ya. Originalitas itu penting. Jadi ketika kita bikin brand, kita harus tahu kita mau kemana, kita mau ngapain. Nama itu penting ya, karena itu tuh kayak identitas kita ya, sama aja kayak nama kita sendiri gitu. Nah untuk milih nama brand juga kita harus nyari originalitasnya, belum dipakai yang sama yang lain, mudah diingat, terus memiliki makna yang baik, sama mencerminkan produk yang dibuat. Begitupun tagline. Jadi perlu slogan yang catchy serta mampu mewakili visi dan misi brand kita. Makanya waktu itu saya bikin, karena memang konsepnya saya memanfaatkan barang sisa dan saya memang asli dari Bandung gitu. Jadi saya waktu itu bikin brand, ya udahlah namanya Sesa-Sesa aja gitu, karena kayaknya mudah diingat gitu, enak banget gitu ngedengernya gitu. Akhirnya saya bikin tagline, runtah jadi kayaknya gitu.
ya memang Sunda banget. Ada beberapa orang yang nasional juga kemarin waktu saya ikut ikranya Bank Indonesia Pusat itu mereka pada nanya apa sih runtah jadi kanyaah itu, tapi itu sengaja saya bikin karena saya pengen orang nanya gitu sama saya, jadi biar orang tuh makin kurius sama apa yang kita buat gitu. Next aja. Mungkin setelahnya ya PR saya selanjutnya adalah yang mempertahankan bisnis saya ini juga masih saya pelajari, jadi ya mungkin nanti kita bisa sharing sama-sama gitu ya, mana yang bisa kita kolaborasikan. Dan saya menerima banget gitu kalau misalkan ada masukan gimana mempertahankan bisnis, karena 3 tahun itu mungkin masih sangat muda ya, masih bayi banget gitu ya. Next. Dan yang paling penting sih buat saya mungkin konsistensi ya. Jadi sampai detik ini kita tetap harus mempertahankan kualitas produk, mempertahankan karakter brand, sama mempertahankan loyalitas hubungan baik sama konsumen, sama jangan terpaku sama pesaing. Karena kebanyakan ini yang saya alami di brand juga yang sebelumnya itu kayak pesaing itu pokoknya kalau pesaing ini kita harus begini, kalau pesaing ini kita harus begini, dan itu sebenarnya yang akhirnya menghancurkan kita gitu. Jadi kita harus konsisten dari awal, niat kita tuh mau ngapain, mau bikin apa, ya udah kita tetap jalanin niat kita aja gitu. Kompetitor itu hanya sebagai motivasi kita untuk membuat inovasi yang baru gitu. Nah, itulah makanya kenapa di sini saya menekankan bahwa usaha itu ya kita harus mulai dari passion gitu. Karena setelah passion itu mungkin akan timbul purpose. Kenapa? Karena setiap kita mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan passion kita, itu tuh semangat kita tuh nggak akan pernah habis gitu. Gairah kita tuh akan selalu tinggi. Kita tuh pengen selalu bikin sesuatu yang baru, pengen selalu membuat betterment gitu, perbaikan-perbaikan dari apa yang sudah pernah kita bikin. Dan pada akhirnya adalah filantropi. Ini adalah tujuan akhir dari saya untuk bikin brand ini, karena saya pengennya brand yang saya buat itu bermanfaat bagi semua, bagi saya, bagi lingkungan, bagi keluarga, dan bagi teman-teman semua sekalian gitu. Mungkin kalau dari saya udah ya, katanya statement, aduh meni bodor ya. Closing statement ya ini, setelah passion timbullah purpose, betterment, dan akhirnya filantropi. Itu yang jadi tujuan saya. Terima kasih Ratih dari Sesa Sesa, runtah jadi penyanyi.